Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekuasaannya, Allah telah mengajarkan kepada manusia apa yang asalnya dia tidak mengetahui menjadi mengetahui. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat derajat manusia ke dalam derajat ketakwaan. Alhamdulillah, dengan segala kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala pula kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya akan menyampaikan materi terkait dengan adab, amaliyah, dan menuntut ilmu. Judul ini sungguh sangat menarik. Kenapa? Karena awalnya kita sudah tahu bahwa di dalam konsep Islam, menuntut ilmu itu adalah wajib. Artinya, kewajiban ini harus dilakukan atau harus dilaksanakan. Ketika kita tidak melaksanakan menuntut ilmu, maka hukumnya menjadi dosa. Nah, akhirnya berlomba-lombalah setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ilmu apapun tidak dibatasi dalam hal ini. Mau ilmu agama ataupun ilmu umum, begitu, jika memang ada klasifikasi itu. Dan ketika kita menuntut ilmu pun, kita tidak boleh fanatik. Dalam artian, hanya patuh dan hanya mengikuti pada satu aliran atau hanya satu paham saja, kemudian kita menafikan paham-paham yang lainnya atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu itu sangat luas. Bahkan saking luasnya, mungkin manusia memiliki keterbatasan untuk memperoleh semua ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Dengan gigihnya manusia menuntut ilmu, jangan lupa bahwa di samping itu harus ada hal yang diperhatikan, yaitu terkait dengan adabnya. Pada ayat yang sudah kita pahami, bahkan juga ada yang sudah hafal ayat ini, dan ini sering diberikan oleh para penceramah ketika membahas tentang menuntut ilmu atau keutamaan ilmu. Mohon izin, saya kembali hanya mengingatkan saja kita semua terkait dengan surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini tercermin bahwa selain adanya keutamaan bagi orang yang berilmu, juga di sini tercermin adab atau etika ketika kita berada dalam sebuah majelis. Ya, di dalamnya adalah majelis tempat kita menuntut ilmu. Ayat ini merupakan sebuah seruan. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang beriman, tafassahu, berlapang-lapanglah,
fil majalisi, di dalam majlis. Majlis itu artinya adalah tempat duduk. Artinya, jika kita berada dalam sebuah perkumpulan, maka kita diminta untuk melapangkan tempat duduk. Artinya juga kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa bergabung di dalam majelis yang kita sudah berada di dalamnya. Maka ketika dikatakan itu, apa yang harus dilakukan? Fafsahu. Maka lapangkanlah. Bagi orang yang sudah bisa melakukan itu, artinya dia sudah melapangkan majelis, Allah akan memberikan janjinya. Yafsahillahu lakum. Maka Allah pun akan memberikan kelapangan kepadamu. Ini adalah janji Allah yang pasti benar adanya. Ketika kita sudah memenuhi panggilan dari Allah, maka Allah pun seolah-olah memberikan hadiah kepada kita. Ketika kita sudah melaksanakan amarnya, yaitu perintahnya, maka Allah pun memberikan jawabannya, yaitu dengan yafsahillahu lakum. Selanjutnya, etika yang kedua, wa idza qilan suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fansuzu, maka berdirilah. Jadi ketika dikatakan untuk berdiri, maka kita ikuti perintah itu. Ini artinya adalah kepatuhan terhadap perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk melapangkan majelis, maka lapangkan. Allah memerintahkan kita untuk berdiri, maka berdiri. Selanjutnya, janji Allah bagi orang yang tadi sudah melakukan itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah pasti akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu serta orang-orang yang telah diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ini adalah janji Allah kepada dua kategori manusia, yaitu kepada orang yang beriman dan kepada orang yang diberikan ilmu. Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Dalam pembahasan kita kali ini, maka yang menjadi fokus perhatian adalah utul ilmah. Artinya orang yang berilmu itu oleh Allah akan diangkat derajatnya ke dalam beberapa derajat. Kalau kita memperhatikan redaksi kalimatnya, itu menggunakan kalimat jamak dengan lafaz darajat. Di dalam huruf Arab, itu ada alif dan ta di ujungnya, yang itu menandakan jamak. Jamak itu artinya bukan hanya satu tingkatan atau satu derajat, tetapi beberapa derajat yang akan diberikan kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian isi dari ayat Al-Quran yang menjadi landasan menuntut ilmu. Lalu ketika kita sedang menuntut ilmu, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Karena terkadang kita terlampau asik dengan semangat kita yang menggebu-gebu untuk menuntut ilmu, sehingga kadang kita mengabaikan etika ini. Di suatu kesempatan, misalnya karena kita ingin bertanya kepada seorang ustadz atau seorang guru, maka terus saja pertanyaan-pertanyaan dari kita sebagai bentuk kepenasaranan kita atau bentuk antusiasme kita bertanya kepada guru atau kepada ustadz. Di situ kita kadang lupa. Mungkin ini akan memberatkan orang lain. Artinya, berikan kesempatan bertanya itu juga kepada orang lain. Jangan terlampau dimakan oleh kita semua. Itu salah satunya yang mungkin kita lupa terkait itu. Nah, di sini saya akan memberikan atau memaparkan beberapa adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama yang harus menjadi landasan itu adalah sebelum kita menuntut ilmu, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah terlebih dahulu.
Bisa doanya itu dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bisa dengan doa itu, artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Memang pada doa yang kita panjatkan barusan, itu ada 3 permintaan, yaitu permintaan pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizki yang baik. Yang ketiga adalah amal yang diterima. Nah, terkait dengan menuntut ilmu berarti doa ini sangat pas cocok ya, karena kita memintanya adalah ilman nafi'an. Kalau kita perhatikan redaksi doa ini, maka seolah-olah kita pasti akan mengambil kesimpulan ternyata memang ada ilmu yang tidak bermanfaat. Betul, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita harus berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita menuntut ilmu, kemudian waktu terbuang percuma, kemudian juga materi terbuang percuma, semuanya kita korbankan. Namun sayang, ilmu yang sudah kita peroleh itu tidak bermanfaat, bahkan mencelakai kita sendiri. Nah, kita harus berlindung diri kepada Allah dari doa itu. Ya, dari doa ilmu yang tidak bermanfaat itu. Jadi kita harus berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat melalui doa ini. Atau kita bisa berdoa dengan doa Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ini doanya sungguh cantik sekali ya, bahwa kita memohon kepada Allah beberapa perkara. Ya Allah, satu, agnini bil ilmi. Kayakanlah aku dengan ilmu. Orang berpikir kalau yang namanya kaya itu adalah dengan harta, dengan materi, uang banyak, mobil banyak, rumah luas, gitu ya, makanan berlimpah di mana-mana. Ternyata kalau dengan doa ini kita minta dikayakan itu adalah dengan ilmu. Kenapa? Karena kalau kayanya dengan harta, harta itu berat di bawah. Dan ketika harta itu diberikan kepada orang lain bukan tanpa atau bukan dengan alasan lillahi ta'ala, maka secara logika manusia harta itu akan berkurang. Tapi terbalik dengan ilmu. Kalau ilmu itu kita berikan, artinya kita amalkan, maka ilmu itu akan bertambah. Ya, maka di sini doanya sungguh sangat cantik sekali. Agnini bila ilmi. Kayakanlah aku dengan ilmu, bukan dengan harta. Yang kedua, wazayyini bila hilmi. Dan hiasilah diriku dengan ketenangan jiwa. Ini permintaan kita kepada Allah dengan doa ini. Minta dihiasi diri kita dengan ketenangan jiwa. Kalau jiwa tenang, itu akan terpancar dari raut muka. Mukanya berseri-seri, menandakan hatinya tenang, jiwanya tentram. Dan sebaliknya, muka masam atau muka cemberut atau menampakkan wajah sedih, berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam batinnya. Nah, untuk itu kita minta ditenangkan batin jiwa kita. Ini merupakan perhiasan. Jadi dihias itu bukan hanya kalau wanita ya, mohon maaf, bukan dengan make up, lipstick, begitu ya. Dengan doa ini adalah zayyini bil hilmi. Hiasilah aku dengan ketenangan jiwa. Selanjutnya yang ketiga, wa akrimni bit taqwa. Dan muliakanlah aku dengan takwa. Jadi ketakwaan inilah yang nanti akan menyebabkan kita menjadi orang yang mulia. Yang orang yang mulia itu bukan orang yang memiliki posisi jabatan tertinggi, bukan yang memiliki keturunan yang banyak, pengikut yang banyak. Tetapi orang yang bertakwa itu, itulah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang keempat, wajamilni bil afiyah. Dan sehatkanlah diriku atau elokkanlah
diriku dengan afiat kesehatan. Jadi kesehatan ini bisa kesehatan fisik, bisa kesehatan batin juga, begitu ya. Sehingga membuat kita ini adalah menjadi orang yang cantik. Doa yang kedua, alternatif doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah ketika kita akan memulai menuntut ilmu. Doa yang ketiga, ini sudah biasa. Rabbi zidni ilman, warzuqani fahman, waj'alni minas sholihin. Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Warzuqani, dan anugerahkanlah kepadaku fahman, pemahaman. Waj'alni, dan jadikanlah aku minas sholihin, jadi masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Setiap kali kita belajar, kita memohon dengan doa ini, meminta, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, tambahkanlah aku ilmu, tambahkanlah aku ilmu. Anda yang sedang kuliah, menerima materi perkuliahan dari dosen, setiap hari Anda bertemu, mau lewat Zoom atau tatap muka, sekarang musim tatap maya, ya. Nah, ilmunya itu setiap hari bertambah, setiap hari bertambah. Jangan hanya mengulang-ulang pertemuan, tetapi ilmunya tak bertambah. Begitu. Sehingga kita memohon kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Tak berarti pula ilmu bertambah kalau kita tidak paham dengan ilmu yang sudah kita miliki. Makanya di dalam doa itu dirangkai dengan warzuqni fahman. Berikanlah aku pemahaman terhadap ilmu itu. Karena ilmu itu bukan hanya harus dimiliki, tetapi juga harus dipahami. Kita harus ngerti apa yang kita pelajari itu. Begitu ya. Nah, ini yang pertama, ada menuntut ilmu adalah berdoa kepada Allah. Yang kedua, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Hati-hati, kita harus meluruskan jarum niat. Ya, ketika datang ke tempat perkuliahan, ke majelis taklim, Anda semua, kalau kaum milenial, pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan pemudi yang sedang giat-giatnya menuntut ilmu, hati-hati kalau niatnya salah. Nah, nanti bukannya malah kita mendapatkan pahala ya. Begitu. Niat tulus menjadi pintu kebaikan. Begitu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, nih kita menuntut ilmu ini tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya hanya karena ingin nanti mendapatkan penghormatan dari orang? Apakah hanya karena ingin mendapatkan gelar kalau S1 SPD, sarjana pendidikan? Naik lagi levelnya menjadi master pendidikan, naik lagi levelnya menjadi doktor pendidikan. Apakah kita menuntut ilmu itu untuk itu? Sejatinya tidak. Itu hanya urusan dunia saja. Ya, yang paling utama niat kita adalah harus ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang tadi sudah disebutkan kewajibannya adalah menuntut ilmu. Ketika niat kita sudah benar, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Misalnya ketika kita sedang menuntut ilmu, Anda sedang kuliah, ibu bapak Anda sedang ikutan pengajian di majelis taklim, niatnya benar-benar ingin menimba ilmu karena Allah, maka kebaikan akan diperoleh dan akan dibukakan kebaikan dari pintu-pintu yang lain. Jadi ini sungguh berkah. Hati-hati. Sekali lagi, luruskan jarumnya. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, ini mohon maaf ya, ada kesalahan pengulangan nomor 2. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau niat kita sudah ikhlas, jarum niatnya sudah betul, dan mendatangkan kebaikan, maka Allah akan memelihara kita dari segala perbuatan dosa. Untuk itu, ketika kita menuntut ilmu, supaya kebaikan itu datang dan mudah untuk memahaminya, maka yang harus dilakukan adalah hindarkan diri kita dari dosa dan maksiat. Mungkin dosa besar, mungkin dosa kecil. Anda seorang mahasiswa,
Anda juga seorang pemuda, Anda juga seorang pemudi, ibu seorang ibu dan bapak yang sedang giat-giatnya menuntut ilmu. Jika ingin cepat paham, yang harus dilakukan adalah tinggalkan perbuatan dosa. Hindarkan diri dari perbuatan maksiat. Karena itu yang akan menghalangi ilmu itu masuk. Selalu akan teringat, selalu akan teringat. Tadi pagi aku berbohong kepada orang tua. Begitu dosen itu datang di tempat perkuliahan memberikan materinya. Yang teringat bukan yang materi itu. Yang teringat adalah aku sudah berdosa tadi bohong kepada ibu, bohong kepada bapak. Jadi hindarkan itu. Ya. Selanjutnya adalah tidak boleh sombong dan tidak boleh Anda ini malu dalam menuntut ilmu. Gitu. Artinya tidak boleh sombong itu kita tidak boleh merasa diri ini orang yang paling, orang yang super. Karena ilmu manusia itu hanya sedikit. Ilmu Allah yang maha luas. Apa yang kita miliki hanya sepersekian saja dari ilmu yang ada di dunia ini. Bahkan dengan adanya spesialisasi keilmuan, itu artinya kita sangat menguasai pada satu bidang ilmu, tetapi kita tidak mengetahui pada ilmu-ilmu yang lainnya. Atau artinya kita banyak tahu pada ilmu yang sedikit, tetapi kita banyak juga tidak tahu dalam hal-hal yang lainnya. Ya. Nah, ingat, kalau kita sudah memiliki ilmu, Anda sudah punya gelar, Anda sudah jadi ibu guru, sudah jadi bapak guru, sudah jadi syekh gitu, jangan sombong. Semua itu adalah milik Allah. Nabi Sulaiman saja diberikan kelebihan oleh Allah, ilmu yang sangat tinggi yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, yaitu dia bisa berkomunikasi dengan binatang, dia bisa mengerti bahasa binatang. Pada saat itu yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman adalah apa? Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku an ashkura supaya aku mampu mensyukuri nikmatmu. Jadi ketika kita sudah dapat ilmu, maka kita harus banyak berdoa itu. Harus kita syukuri. Bukan untuk disombongkan. Aku nih gelarnya dokter loh. Aku nih gelarnya SPD loh. Jangan menyombongkan itu. Di atas langit ada langit. Di atas kesombonganmu itu masih ada orang yang lebih darimu. Begitu ya. Dan kita tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Kalau kita merasa tidak memiliki ilmu terhadap satu perkara, maka datanglah. Jangan merasa malu. Jangan malu karena gengsi, aku sudah besar, harus belajar sama anak-anak, begitu ya. Jangan merasa malu, aku ini mahasiswa belajar sama anak-anak SMA. Jangan merasa malu juga, aku ini adalah sudah jadi ibu guru, bapak guru, lalu harus belajar Al-Quran dari anakku. Dah, yang namanya menuntut ilmu itu dari siapapun orang yang ahli. Tidak memandang bahwa harus menuntut ilmu itu dari orang yang lebih tua. Bisa jadi ilmunya itu ada di orang yang lebih muda. Ya. Jadi sekali lagi Anda jangan minder. Anda jangan gengsi pula. Kalau merasa diri belum tahu apa-apa, pergi ke majelis ilmu. Ya. Tambah kekurangan-kekurangan itu melalui majelis ilmu. Selanjutnya harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus terhadap ilmu. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau nggak sungguh-sungguh sayang ya. Sayang kita udah pasang star gitu, starnya tadi udah bagus, udah berdoa sebelumnya, sebelum kita mulai belajar, lalu niatnya sudah betul pula, lalu kita sudah berusaha untuk menghindarkan dari hal-hal yang berbau maksiat. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh, sayang juga. Ya, jadi kalau Anda sekarang sudah diterima di sebuah perguruan tinggi bonafit terkenal cita-cita ibu bapak Anda, gitu, itu harus dibuktikan bahwa Anda itu memang benar-benar ingin menimba ilmu di situ. Buktikan kesungguhan Anda dalam kuliah.
Buktikan bahwa Anda itu tidak akan mengecewakan orang tua. Ibu bapak Anda yang sedang menyaksikan Anda baca buku, sekarang berada di depan kamera karena ikut Zoom meeting gitu ya, atau ikut pertemuan maya, sungguh luar biasa senangnya, bahagia, bangga, sambil tak lupa berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah segala sesuatunya untuk anakku yang hari ini aku saksikan dia bersungguh-sungguh di dalam belajar. Tanpa kita minta, doa dari orang tua itu akan selalu mengalir. Karena kita memperlihatkan diri kita ini bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, dan memperlihatkan kita ini selalu haus, haus, haus. Aku ketagihan nih dengan pertemuan hari ini, masih penasaran, kira-kira minggu depan apa ya materinya ya? Jadi selalu ingin hadir. Nah, begitu. Itu haus dengan ilmu. Tidak merasa cukup dengan apa yang diperoleh saat ini. Tetapi dia ingin terus menggali, menggali, dan menggali. Gitu, ya. Selanjutnya, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadz atau guru atau syekh. Nah, ini etika yang kadang-kadang mohon maaf agak sulit juga. Ya, agak sulit itu apa? Ini untuk melatih pendengaran. Kadang kalau kita mendengarnya hal-hal yang membuat enak didengar, kita betah untuk mendengarkannya. Rasanya nyaman mendengarkan orang yang bicaranya teratur, lemah lembut, kemudian ilmunya tinggi, bahasanya juga mudah dipahami. Enak kan? Betah kan? Nah, justru yang agak sulit untuk melakukan hal yang nomor 5 ini adalah ketika apa yang kita dengarnya itu mungkin sudah kita ketahui atau mohon maaf yang menyampaikannya itu kurang terampil atau bahasanya tidak mudah untuk dipahami. Sehingga kemudian si telinga ini rasanya ingin ditutup atau kita ingin meninggalkan majelis itu. Ya, nih, dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh gurumu. Insya Allah ketaatanmu kepada gurumu dengan mendengar, memperlihatkan bahwa kita ini khusyuk kepada guru kita, Allah akan memberikan berkah. Gitu, ya. Sekalipun misalnya Anda tahu dosen Anda itu menyampaikan materi yang menurut kita itu mah aku udah tahu, itu pelajaran sanawiyah, itu mah pelajaran waktu SMP, kenapa sih si Bapak mengulang-ulang lagi? Rasanya buang-buang waktu aja. Dengarkan, Nak, dengarkan saya. Ya, itu adalah etikanya. Etikanya di dalam menuntut ilmu. Maka Allah akan membukakan kebaikan. Maka Allah akan memberikan berkahnya. Jadi kita cari berkah dari hal-hal yang kita sulit untuk bisa melakukan itu. Misalnya kita sulit untuk bisa mendengar dari orang yang kita tidak sukai. Ya, ini juga banyak di kalangan mahasiswa seperti itu. Selanjutnya mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh syekh atau guru. Ini sudah dilakukan oleh beberapa murid, misalnya para sahabat ketika mereka sedang taklim dengan Rasulullah dan juga para tabi'un tabi'in ketika mereka sedang berguru dengan gurunya. Ya, selanjutnya adalah memahami ilmu, menghafalkan ilmu, mengikat ilmu dengan tulisan, dan mengamalkan ilmu. Jadi ilmu yang sudah kita peroleh, tadi di awal saya sudah katakan, yang doa Robi Sidni Ilman, ilmu itu bertambah, tapi jangan hanya cukup nambah aja. Ibaratnya kalau air, satu gelas, bukan hanya air itu penuh saja, tetapi air itu bisa dimakan, bisa diminum, bisa dimanfaatkan, tidak. Gitu. Kita bisa memahaminya, tidak. Nah, jadi pahami ilmu itu. Anda nulis, ngetik banyak gitu ya berlembar-lembar, paham enggak dengan yang Anda tulis, dengan yang Anda ketik itu. Selanjutnya menghafalkan. Namanya ilmu, apalagi nanti tujuannya untuk diamalkan, mau tidak mau kita harus hafal. Terutama untuk ayat Al-Quran yang tidak boleh salah satu huruf pun atau satu harokat pun. Hadis juga demikian, tidak boleh ada kesalahan satu huruf dan satu harokat pun. Untuk itu perlu hafalan yang kuat, ya, perlu hafalan yang kuat. Ilmu itu harus dihafalkan. Contohnya adalah di dalam ayat Al-Quran tadi.
Selanjutnya ilmu itu harus diikat. Ilmu itu harus diikatnya dengan apa? Dengan tulisan. Karena kalau kita nggak nulis, Anda lupa lagi. Dosen menerangkan, menjelaskan, ada beberapa istilah baru yang baru Anda ketahui dan baru dikenalkan. Catat itu menjadi ilmu, tambahan ilmu buat Anda, menjadi pembendaharaan istilah-istilah baru. Tulis, kenapa harus ditulis? Karena begitu dosen sudah keluar dari ruangan, Zoom meetingnya sudah selesai, karena apa ya tadi ya istilahnya tuh aku lupa lagi gitu ya. Apa itu tadi ya namanya? Etika itu dalam bahasa Arabnya itu apa gitu ya. Nah, kalau kita tadi nulis, tinggal buka tulisannya. Oh iya, etika itu dalam bahasa Arab itu adalah adab. Kita dibantu dengan tulisan kita. Itulah yang namanya ilmu itu diikat. Selanjutnya yang paling penting setelah ilmu itu didapatkan, lalu dipahami, lalu kemudian diikat, maka ilmu itu harus diamalkan. Jangan ilmu itu dimiliki hanya untuk diri sendiri, tetapi ilmu itu harus diamalkan untuk orang lain, disebarkan. Jangan khawatir ketika kita menyebarkan ilmu, ilmu itu akan berkurang. Justru ajaibnya ketika kita semakin sering membagi share ilmu itu kepada sekian banyak orang, maka akan semakin banyak pula ilmu yang akan kita dapatkan lagi. Dan akan semakin kuat juga hafalan atau daya ingat kita terhadap ilmu itu. Luar biasa. Kalau dalam istilah hadis itu, ilmu yang bermanfaat itu bagaikan pohon yang berbuah. Jadi, memang ini ada nilai manfaatnya ketika kita mengamalkan ilmu. Selain dapat pahala, juga menguatkan hafalan kita terhadap materi itu. Dan kita melakukan kebaikan kepada orang lain, menularkan kebaikan. Ya, nah ini yang dimaksud dengan adab dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, ketika kita menerima ilmu atau menuntut ilmu, tentunya ada seorang guru atau syekh atau ustadz, apapun istilah itu, ya. Artinya kita tidak hanya sendiri, kecuali kalau kita belajar secara otodidak. Nah, ketika kita berada di majelis ilmu dan di situ ada guru, ada ustadz atau ada syekh, maka yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana etika kita kepada mereka selaku seorang guru. Yang pertama, kita yakin bahwa guru itu mempunyai kedudukan seperti orang tua kita, bahkan bisa lebih tinggi. Artinya kita jangan meremehkan mereka, mentang-mentang dia itu bukan orang tua kita. Ingat, dia itu memang bukan orang tua yang melahirkan kita. Tetapi dia juga adalah sebagai orang tua yang sudah memberikan kontribusi yang begitu berharga kepada diri kita di dalam ilmu. Kalau Anda sekarang di semester 1, kuliah ketemu dengan 5 orang dosen, maka 5 orang dosen ini adalah orang-orang yang berperan mewarnai hidup Anda. 5 orang dosen ini adalah orang-orang yang berperan menentukan hidup Anda. Bisa jadi separuh hidup Anda itu ditentukan oleh guru. Itu. Makanya kita jangan menganggap remeh mereka. Jadikanlah mereka itu panutan dan hormatilah sebagaimana kalau kita menghormati kepada orang tua. Selanjutnya duduk dengan hikmah, sopan, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Ini tadi di awal juga sudah disampaikan. Kalau memang posisi kita duduk lesehan, maka sebaiknya posisi kita tidak lebih tinggi daripada guru. Ya, apalagi kalau kita memakai kursi. Misalnya kita kursi, tetapi guru kita malah duduk di koridor. Nah, secara etika itu tak beretika. Jadi kalau guru kita atau ustadz kita atau syekh kita mengajar kepada kita sambil lesehan, ya sudah kita tinggalkan kursi. Kita duduk sama dengan mereka. Gitu. Jadi duduk dengan hikmah. Hikmah itu dengan baik sekali. Ya. Selanjutnya tidak membicarakan kelebihan guru lain di hadapannya. Tidak juga merendahkan kedudukan guruku. Artinya hal itu akan menyakiti kepada diri guru. Ya iyalah, seolah-olah dia tidak menghormati, ya kan? Misalnya, Pak, maaf ya, kalau dengan dosen A,
Oh, itu tuh tidak seperti itu. Yang aku dapatkan itu sepertinya Bapak itu salah. Mohon maaf. Sekalipun ada kata-kata maaf, bahasa kita sopan, kemudian agak lembut, agak gitu ya, agak lembut, tetapi kontennya itu menyakitkan. Jangan lakukan itu. Ya, mungkin sekarang posisi Anda adalah sebagai murid atau siswa, tapi seiring perjalanan waktu, nanti Anda akan menjadi seorang guru. Ya, selanjutnya tidak menanyakan hal di luar kemampuan guru dengan maksud memang untuk melecehkan. Tadi di awal sekali saya pernah mengungkap, misalnya karena keantusiasan kita untuk menimba ilmu, kita banyak bertanya, sehingga itu merepotkan guru kita. Dan kita niat bertanya itu adalah untuk menjatuhkan, supaya si bapak itu nggak bisa jawab, jadi ketahuan dia bodohnya. Kalau itu niatnya salah besar. Ya, jangan kita bertanya itu untuk menjatuhkan guru kita. Ketika kita sudah melakukan itu, maka suatu saat nanti kita akan diperlakukan oleh orang lain. Gitu, ya. Selanjutnya mendoakan guru. Mungkin ini agak jarang juga ya. Silakan Anda introspeksi sendiri. Sebagaimana juga jarangnya seorang guru atau seorang dosen mendoakan murid-muridnya. Nah, terjadi juga kejarangan murid atau mahasiswa mendoakan dosen atau guru. Anda apakah sudah melakukan ini? Kalau belum, kita sekarang sudah tahu adabnya, etikanya. Mari, di dalam doa-doa kita, kita selipkan doa untuk guru-guru kita. Karena mereka, aku sekarang bisa seperti ini. Karena mereka, aku sekarang bisa berada di perguruan tinggi. Karena mereka, sekarang aku bisa menimba ilmu dari perguruan tinggi yang bagus ini. Jadi semua itu karena jasa guru. Jangan lupa berikan kebaikan kepada mereka dengan mendoakan. Tentunya doanya adalah doa yang baik-baik. Selanjutnya ada amaliyah dalam menuntut ilmu. Apa saja? Ini saya ambil dari perkataan Imam Syafi'i bahwa ada 6 perkara di dalam menuntut ilmu. 6 perkara itu apa? Nah, mungkin bagi para santri ini sudah hafal ya, dan ini sering diungkapkan oleh para ustadz. Akhi, lantanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan kau peroleh illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Saunabbi'uka antabsiliha. Nah, aku akan merincikannya kepadamu yang 6 hal itu. Dibayanin dengan jelas. Apa saja yang 6 itu? 1. Zakaun, kecerdasan. Ilmu itu akan diperoleh dengan kecerdasan. Yang kedua, waharis. Haris itu artinya apa? Antusias. Ya, dengan antusias terhadap ilmu tentunya. Jadi begitu kelihatan haus, sangat ingin. Nah, misalnya seperti Anda itu, pagi-pagi Anda sudah mengatur diri, karena jam 7 aku harus sudah standby mendengarkan ceramah. Atau sekarang misalnya di masa pandemi aku sebelum jam 7 harus segera siap-siap, karena jam 7 itu adalah perkuliahan online. Anda antusias. Wajtihadun, dan kesungguhan. Kesungguhan itu kalau Anda ingin memperoleh grade A nanti pada akhir semester, maka itu harus ditempuh dengan kesungguhan. Nggak bisa pengen grade A tapi berleha-leha duduk manis saja, tidak mengerjakan tugas, ya. Kuliah nggak pernah ikut. Pasti tidak akan diperoleh itu, ya. Selanjutnya apa? Wadirham, dan bekal atau harta. Betul nggak? Nuntut ilmu itu perlu uang. Anda kuliah S1, ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu uang. Ya kan? Anda pergi ke majelis taklim, walaupun misalnya itu gratis, ya,
tapi kan ada ada buku yang harus kita beli. Itu juga uang atau bekal. Ya, bekalnya itu adalah misalnya dengan dispesifikan harta atau uang gitu. Selanjutnya yang kelima, wasuhbah, bergaul dengan guru. Jadi dosen itu jangan dibenci, jangan dijauhi, justru harus diakrabi. Nah, pasti Anda akan dapat berkah, ya. Pasti Anda akan mendapatkan kemudahan. Ya, paling tidak gitu kan. Kalau kenal sama dosennya pada saat kita salah-salah dikit, mungkin dosen tuh hafal, oh ini si Ani. Oh iya, Ani itu anak baik, sering bantu saya. Jadi ada kesalahan satu ditolerir lah, karena udah banyak juga kebaikan ngebantu dosen. Nah, kan kalau akrab itu manfaatnya, hikmahnya jadi ke situ ya, bergaul dengan guru. Selanjutnya yang keenam, waktu zaman memerlukan waktu yang panjang, nggak bisa instan. Anda selesai SD berapa lama? 6 tahun. Butuh waktu. Ya tiba-tiba dapat sertifikat atau dapat ijazah, ya, ijazah SD. Begitu daftar langsung dapat ijazah kan enggak. Ada proses waktu yang harus dilalui di SD 6 tahun. Anda masuk lagi melanjutkan ke tingkat SMP. 3 tahun Anda habiskan. Kemudian Anda masuk lagi ke tingkat SMA, 3 tahun lagi. Dan sekarang di perguruan tinggi S1, butuh waktu lagi, 4 tahun. Gak bisa instan yang namanya ilmu itu atau menuntut ilmu itu. Ini memang bukan hadis, ya, bukan hadis. Tetapi pernyataan ini sangat benar sekali. Patut kita renungkan dan juga patut kita amalkan. Artinya kalau kita ingin benar-benar ilmu itu diperoleh, maka kita harus memperhatikan 6 hal: kecerdasan, antusiasme, kesungguhan, kita perlu bekal yaitu uang atau harta, bergaul dengan guru, kemudian memerlukan waktu yang panjang. Butuh kesabaran ya. Anda ketika mengerjakan tugas sabar, jangan menggerutu terus. Susah tugasnya. Bu Ani tuh ngasih tugasnya macam-macam aja, ngapain sih? Sabar, butuh waktu untuk Anda bisa lulus loh di mata kuliah itu 1 semester. Ya, jangan menggerutu. Nanti akan membuat Anda lebih capek mengerjakan tugasnya. Sadar bahwa aku ini sekarang sedang proses nih, sedang proses baru di tahun pertama menuju 6 tahun atau 4 tahun berikutnya. Aku ingin memperoleh tangga yang terakhir yaitu tangga kesuksesan. Butuh waktu menaiki tangga saja satu persatu, ya kan? Melangkah itu satu langkah. Nah, menuntut ilmu juga butuh waktu seperti itu. Jadi diperlukan kesabaran dari setiap penuntut ilmu. Ya. Selanjutnya keutamaan ilmu. Tadi di awal saya sudah menyampaikan ayat yang melandasi pembahasan kita di hari ini, yaitu surat Al-Mujadilah. Dan itu merupakan keutamaan ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat atau beberapa tingkatan. Ini keutamaan ilmu yang pertama. Lalu yang kedua, keutamaan ilmunya itu akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia ya, ini kita terlihat misalnya kebaikan di dunia itu, kalau orang yang berilmu, dia akan selalu diminta, ajar dong, ajari aku dong. Nah, itu merupakan sebuah kebaikan. Di akhirat itu adalah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 2, keutamaan ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 269. Ya. Selanjutnya yang ketiga, dimudahkan jalannya. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita sudah niatnya tulus, ikhlas, yang tadi bersih gitu ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan-jalan yang lainnya. Kalau kita niat kuliahnya itu benar-benar, tidak hanya sekedar mengikuti keinginan orang tua, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Tugasnya susah banget sih, gimana sih? Nah, tiba-tiba datang teman, ya diskusi yuk dengan aku yuk, aku juga sama nih, nggak ngerti. Tapi ketika diskusi ditemukan masalahnya, menjadi terpecahkan.
diberikan jalan kemudahan. Aku nggak punya laptop, ini tugasnya susah banget, tapi nggak apa-apa, nggak pakai laptop juga. Pokoknya aku mau mengerjakan tugas. Tiba-tiba datang teman, barengan aja sama aku yuk, tapi gantian. Nah, Allah memudahkan jalan untuk menuju itu dan terutama untuk menuju ke surga ya. Selanjutnya yang keempat dari keutamaan menuntut ilmu itu adalah memiliki pahala yang kekal. Ini diambil dari memang hadisnya ini secara umum ya, bahwa jika seseorang meninggal dunia maka akan terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau bermanfaat, dan doa anak soleh. Ida mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yad'ulah. Nah, di sini yang digaris bawahi adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu menjadi investasi kebaikan. Kalau saat ini kita mengajarkan tata cara wudhu kepada tuti, ya, kepada adik-adik kita, sepanjang dia berwudhu, maka pahala itu akan mengalir kepada kita, karena dia tahu ilmu wudhunya adalah dari kita. Asalnya tuti itu tidak tahu bacaan Al-Quran, bahkan alif saja tidak tahu. Lalu kita ajarkan dia. Sampai dia sekarang mahir Al-Qur'annya. Baca Al-Qur'annya sehari bukan lagi one day one juz ya. Bukan lagi sehari 1 juz, tetapi lebih dari 1 juz, bisa jadi 5 juz, maka pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang sudah mengajarinya. Jadi ini nggak akan rugi kalau kita mengajar. Tadi keutamaan orang yang mengajar itu ilmunya nggak pernah habis, ya kan? Walaupun di-share terus, bukannya berkurang, malah bertambah dan bertambah. Dan berikutnya, ilmu itu akan menjadi hal yang bermanfaat dan terus mengalir kebaikannya kepada kita. Ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan ketika kita menuntut ilmu dengan memperhatikan adab atau sopan santun, kemudian juga kita sabar di dalam menuntut ilmunya, karena pada saat menuntut ilmu itu butuh proses ya, tulus zaman, memerlukan waktu, lalu kemudian Allah akan memberikan janjinya berupa keutamaan-keutamaan ini. Nah, inilah pembahasan kita di hari ini terkait dengan adab amaliyah dan keutamaan menuntut ilmu. Semoga selama beberapa menit barusan kita bersama di dalam pembahasan ini tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Tidak ada sedikit pun yang kemudian terbuang percuma. Waktu Anda semuanya bermanfaat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebaikan. Ya, kita berdoa kepada Allah tadi di awal dengan doa Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Benar-benar selama sekian menit kita bersama barusan, ilmunya itu bertambah dan kita bisa memahami ilmu itu. Demikian, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa lagi dengan materi yang lebih menarik, menantang, dan memunculkan antusiasme kita untuk terus menggali apa itu Islam, bagaimana aku seharusnya di dalam berislam. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.